Episode 14. Lepaskan aku ingin mandi. Ucap Diva memukul pelan dada Azel. Benarkah? Kebetulan sekali, aku juga belum mandi. Mau mandi bersama? Bisik Azel di telinga Diva. Diva menjadi geli, karena Azel berbicara terlalu dekat di telinganya. Lepaskan aku, ucap Diva melepaskan tenangan Azel yang melingkar di pinggangnya. Baiklah, pergi mandi, aku ingin istirahat, ucap Azel berjalan ke tempat tidurnya. Di sisi lain, ada apa dengan Sheila? Mengapa dia tidak menjawab teleponku? Bahkan sampai saat ini, ucap David merasa khawatir. Sementara itu di kamar, Sheila sedang duduk di tepi kasurnya sambil menangis. Kenapa? Kenapa di saat aku mulai jatuh cinta, dia malah dekat dengan wanita lain? Ucap Sheila memukul bantal gulingnya. Suara ketukan di luar kamar Sheila. Sebentar, Sheila menghapus air matanya sambil berjalan menuju pintu. Sheila, panggil Diva. Kakak ipar, ada apa? Bolehkah aku masuk? Tentu saja. Ada apa kakak ipar ke kamarku? Dan mengapa jam segini sama sekali belum istirahat? Ucap Sheila kembali duduk. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa matamu terlihat seperti habis menangis? Aku tidak ada, hanya kelilipan saja, ucap Sheila beralasan. Sudah, katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang membuatmu menjadi sedih seperti ini? Ucap Diva memegang tangan Sheila. Sepertinya Sheila tidak bisa menahan sakit hatinya lagi. Dia kembali menangis dan memeluk Diva. Kakak ipar, katakan padaku, bagaimana perasaanmu jika kau mencintai seseorang, tetapi orang itu malah dekat dengan wanita lain? Ucap Sheila menangis sambil memeluk Diva. Diva merasa iba, ia tahu siapa lelaki yang dimaksud Sheila, tapi ia juga tidak tahu mengapa David malah dekat dengan Tania, sahabatnya. Sekarang Diva menjadi serba salah. Sheila sayang, tenanglah. Kau hanya melihat kedekatan mereka, tetapi kau tidak tahu isi hati mereka, bukan? Jadi aku mohon, jangan berpikir tidak baik. Ucap Diva mencoba menenangkan Sheila. Mendengar perkataan Diva, Sheila menjadi sedikit lebih tenang. Benarkah? Dekat bukan berarti suka? Tanya Sheila menghapus air matanya. Iya, benar sekali, ucap Diva memegang pundak Sheila. Terima kasih kakak ipar, kau memang yang terbaik, ucap Sheila memeluk Diva. Mungkin kisahmu lebih terlihat enteng dari aku, Sheila. Aku mulai mencintainya. Tetapi bagaimana jika masa lalunya muncul? Batin Diva meneteskan air matanya. Sheila melepaskan pelukannya dan menatap Diva. Kakak ipar, kenapa kau menangis? Tidak apa-apa. Sekarang tidurlah, aku juga ingin tidur, ucap Diva berdiri dari duduknya. Baiklah kalau begitu, ucap Sheila tersenyum. Diva pun kembali ke kamarnya. Pagi pukul 8.10. Apa kau akan lama di sana? Tanya Diva merapikan baju Azel. Tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Aku akan mengabarimu setelah aku kembali, ucap Azel menarik kopernya. Terlihat Tuan Beller dan Marisa duduk di ruang tamu. Azel mau kemana? Tanya Marisa penasaran. Urusan kantor, Bibi, ucap Azel tersenyum. Apakah urusan kantor membuatmu sebahagia seperti ini? Tanya Marisa merasa curiga. Apa maksud Bibi? Tanya Diva. Tidak sayang, Bibi hanya melihat wajah suamimu yang terlihat sangat bahagia itu, ucap Marisa sambil menyeruput tehnya. Baiklah Bibi, ayah, aku pergi dulu, ucap Azel berpamitan. Hati-hati, ucap Tuan Beller singkat. Azel pun berangkat pagi itu. Entah kenapa perasaan Diva menjadi tidak enak dengan perkataan bibinya Marisa. Kakak ipar, apa kau sudah siap? Ucap Sheila berjalan ingin pergi ke kantor. Oh ya Sheila, hari ini aku tidak masuk kantor karena aku merasa kurang enak badan, ucap Diva memegang kepalanya. Kakak ipar, tidak ke dokter? Dan di mana Kazil? Ucap Sheila bingung. Sudah, aku hanya butuh istirahat. Kau jangan terlalu khawatir. Azel pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan proyeknya. Apa? Keluar negeri di mana? Oh iya, aku lupa juga menanyakannya, ucap Diva menepuk jidatnya. Kalau begitu aku pergi ke kantor dulu. Aku akan cancel meeting kita hari ini. Baiklah, terima kasih dan hati-hati, ucap Diva melambaikan tangan kepada Sheila. Beberapa puluh menit kemudian berlalu, Sheila pun tiba di kantornya. Selamat pagi, sapa Tania kepada Sheila. Iya, jawab Sheila singkat berlalu dari depan Sheila. Tunggu,
Ucap Tania berlari mengejar Sheila. Apa? Ucap Sheila memberhentikan langkah kakinya. Di mana Diva? Bukankah biasanya kau ke kantor bersamanya? Ucap Tania penasaran. Kakak ipar sedang tidak enak badan. Astaga, kenapa bisa seperti itu? Bolehkah nanti sehabis pulang kantor aku menjenguknya bersamamu? Dengar, urusi saja pekerjaanmu. Aku bisa merasakan kakak iparku. Ucap Sheila marah. Ada apa denganmu? Diva adalah sahabatku. Kenapa kau sepertinya sangat tidak suka padaku? Ucap Tania menundukkan wajahnya. Iya, dia sahabatmu. Tetapi sebaiknya kau menjauh darinya. Dan ingat, kau tidak berhak bertanya apakah aku suka atau tidak padamu. Ucap Sheila menunjuk wajah Tania merupakan jari telunjuknya. Kebetulan pada saat itu David baru saja masuk ke kantor Diva untuk mengecek Sheila karena sejak semalam Sheila tidak mengangkat teleponnya. Ketika ia mendatangi Mansion Azel, Sheila sudah berangkat ke kantor. Sheila, ucap David menghampiri Sheila. David, ucap Sheila kaget. Ada apa denganmu? Kenapa kau menjadi sangat kasar? Ucap David menatap Sheila bingung. Bukan urusanmu, ucap Sheila berjalan menuju ruangan kerjanya. Sheila, tunggu, ucap David ingin mengejar Sheila. Tunggu, ucap Tania menahan tangan David. Ada apa? Tanya David kepada Tania. Kau sepertinya sangat mengenal Sheila. Iya, memangnya kenapa? Dia adalah teman masa SMA-ku. Lebih tepatnya, wanita yang paling aku sayang setelah ibuku. Ucap David terus senyum manis. Mendengar kata wanita paling dia sayangi, seketika hati Tania menjadi sangat sakit. Kenapa kau diam? Ucap David kepada Tania. Ah, tidak. Apa kalian berpacaran? Tidak. Lebih tepatnya belum. Beberapa hari ini sikapnya berubah. Entah karena apa menjadi sangat pemarah dan cuek. Oh, begitu. Ya sudah, aku lanjut kerja dulu. Sementara itu David berjalan menuju ruang kerja Sheila. Di sisi lain, 4 jam berlalu kini Azel telah tiba di pulau tersebut. Ia menyuruh asistennya untuk menyewa sebuah villa. Bagaimana tuan muda? Apakah villanya bagus? Lumayan. Udaranya juga dingin. Ucap Azel melihat sekeliling villa. Sementara itu di mansion. Sudah jam segini. Kenapa Azel belum mengabariku? Batin Diva sama melihat layar ponselnya. Apa mungkin dia sedang sibuk? Ucap Diva berpikir positif. Sementara di kantor Diva. Sheila, katakan ada apa? Mengapa kau terus menjauh dariku? Tanya David mendekati Sheila. Keluar, aku ingin sendiri. Ucap Sheila lantang. Ada apa denganmu? Jika aku bersalah, katakan apa salahku. Aku tidak bisa kau terus-menerus menjauh dariku seperti ini. Ucap David memegang tangan Sheila. Bukankah sekarang kau sudah tidak membutuhkan aku lagi? Bahkan kau berangkat ke kantorku dengan wanita lain. Ucap Sheila dengan amarah yang meluap. David tercengang dengan perkataan Sheila. Ia tidak menyangka, ternyata selama ini, ia sedang cemburu kepadanya. Apa kau cemburu? Apa kau cemburu saat aku kesini bersama Tania? Diamlah, ucap Sheila memalingkan wajahnya. Hei, lihat aku. Memegang kedua pipi Sheila. Dengar baik-baik, aku dan Tania hanya tidak sengaja bertemu. Mana mungkin aku ada hubungan dengan dia? Sheila terdiam sambil menundukkan wajahnya. Dengarkan, aku mencintaimu dan hanya kau. Ucap David mengeluarkan sebuah kotak cincin berwarna merah. Apa itu? Ucap Sheila kaget. Sebenarnya tadi malam aku sudah menyiapkan dinner untuk kita. Dan aku juga membooking restoran untuk memberikan ini kepadamu. Tetapi semuanya gagal. Karena kau sama sekali tidak menjawab teleponku. Benarkah? Ucap Sheila merasa bersalah. Iya. Dan aku tidak peduli. Sekarang, apakah kau mau menerimaku sebagai kekasih saat ini? Ucap David menatap Sheila penuh harapan. Sheila merasa tersentuh dengan apa yang dilakukan David. Ia tidak menyangka jika David sebegitu sayang kepadanya. Kenapa saat ini? Ya saat ini, dan saat nanti kau menjadi istriku. Ucap David sedikit menggoda. Baiklah aku mau. Ucap Sheila memeluk David.
Di sisi lain, "Ayo sayang," ucap Brian membuka pintu mobilnya. "Terima kasih," ucap Tara turun dari mobil. "Brian, keterlaluan," ucap Mama Brian dari atas balkon rumahnya. Rumah Brian begitu besar, bahkan lebih besar dari rumah Tara sebelumnya, dan ini membuat Tara menjadi begitu senang. "Ayo masuk," ucap Brian menarik koper. "Ah iya, ayo sayang," ucap Tara masuk ke dalam rumah Azel tanpa rasa malu. Terlihat Gita, Mama Brian, sedang duduk di sofa depan TV. "Mama?" "Iya, kenapa?" tanya Gita tanpa menoleh. "Loh, kok kenapa sih, Ma?" ucap Brian melirik Tara. "Oh iya, selamat datang, menantu. Silakan duduk," ucap Gita tersenyum palsu. "Iya, terima kasih, Mama," ucap Tara sok baik. "Kalau begitu aku istirahat dulu," berlalu ke kamarnya. Sementara itu Azel. "Tuan muda, kapan kita akan pergi?" tanya anak buah Azel. "Sekarang juga, aku tidak ingin berlama-lama," ucap Azel merasa tidak sabar. Tentunya anak buah Azel sudah mengurus semuanya. "Baiklah tuan muda." Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di sebuah rumah kecil yang berada di tepi sungai. "Apakah itu rumahnya?" tanya Azel penasaran. "Iya tuan, ini rumahnya," ucap anak buah Azel turun dari mobil. Mereka pun berjalan ke arah rumah tersebut. Anak buah Azel mengetuk pintu rumah tersebut. Tak lama muncullah sosok wanita parubaya yang membuka pintu. "Kau lagi? Apa yang kau inginkan?" tanya orang tua tersebut. Karena anak buah Azel telah beberapa kali datang ke sana untuk mengorek informasi, maka jelas saja dia mengenali anak buah Azel itu. "Tenanglah Bu, kami hanya ingin bertemu dengan anak gadis ibu," ucap Azel mencoba menenangkan. Tidak bisa. Dia tidak akan bertemu siapapun," ucap orang tua tersebut. "Kenapa?" Karena dia sedang kurang sehat." Azel merasa curiga, karena perilaku orang tua itu sepertinya tidak baik. Tak lama kemudian keluarlah lelaki tua. Tentu saja itu adalah suami dan wanita tua tersebut. "Begini saja, bagaimana jika aku membayar kalian?" ucap Azel memperlihatkan satu tas uang yang dibawa. Seketika mata dia, orang itu, menjadi terbelalak melihat uang yang begitu banyak. "Ah, masuklah," jawab lelaki itu tua tersebut. "Benar, akan lebih baik juga kita bicarakan di rumah saja." "Baiklah," ucap Azel masuk ke dalam rumah itu. "Ayo, silakan duduk," ucap wanita itu yang seketika berubah menjadi ramah. "Langsung saja, di mana wanita itu?" tanya anak buah Azel yang tidak sabar. "Baiklah," ucap orang tua itu berjalan menuju arah dapur. Di dapur, "Hei kau, cepatlah, ada yang ingin bertemu denganmu," ucap wanita itu. Baik tuan," ucap wanita itu terlihat takut. Tak lama kemudian wanita tua itu membawa gadis itu ke hadapan Azel. "Luna?" ucap Azel begitu kaget dan sekaligus senang. "Phil?" ucap Luna yang terlihat dengan wajah pucat dan lebam di sana-sini. Luna adalah wanita yang lugu dan polos, tetapi mungkin itu hanya terlihat di luar saja. Azel mendekati Luna dan memeluknya erat. "Apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat kumuh dan kucel seperti ini?" tanya Azel melirik seluruh tubuh Luna. Tolong bawa aku pergi dari sini, aku mohon," ucap Luna mulai menangis. Sepasang suami istri itu terlihat begitu takut, karena selama ini mereka memperlakukan Luna layaknya seperti seorang budak. "Tenanglah, dan katakan padaku, kenapa kau tidak pulang dan tidak pernah mengabariku? Aku mencarimu," ucap Azel kembali memeluk Luna. Sepertinya saat ini Azel sudah melupakan Diva istrinya. Bukan aku tidak mau mengabarimu. Kau bisa lihat sendiri, di sini tidak ada telepon, dan aku juga tidak bisa kemana-mana," jelas Luna kepada Azel. "Sekarang jawab aku, apa mereka memukulmu?" ucap Azel menunjuk sepasang suami istri yang terlihat ketakutan. Dengan pelan Luna mengangguk. "Habisi mereka," ucap Azel kepada anak buahnya.
sebagaimana yang diperintahkan Azel, anak buah Azel memberi pelajaran kepada kedua suami istri jahat itu. Singkat cerita, Azel membawa Luna ke vilanya. "Aku takut," ucap Luna memeluk Azel. "Tenanglah, kau bersamaku sekarang," ucap Azel mengusap lembut rambut Luna. Di sisi lain, 8:30 malam. "Sela, apa Azel mengabarimu?" ucap Diva menghampiri Sela yang sedang sibuk bermain ponselnya. "Tidak. Jadi sampai saat ini Kak Azel belum mengabari?" ucap Sela balik bertanya. "Belum, mungkin dia sedang sibuk," ucap Diva menatap kosong tembok ruang tamu. "Sudahlah kakak ipar, tenang saja. Seperti yang kakak ipar katakan, mungkin memang Kak Azel sedang sibuk," ucap Sela mencoba membuat Diva tetap tenang. "Baiklah, kalau begitu aku kamar dulu," ucap Diva berdiri dari duduknya. "Tunggu," ucap Sela memegang tangan Diva. "Ada apa, Sela?" ucap Diva menoleh ke arah Sela. "Kakak, aku ingin menceritakan sesuatu." "Ada apa?" ucap Diva kembali duduk di sebelah Sela sambil menatap Sela. "Lihatlah," Sela memperlihatkan cincin di jari manisnya. "Dari siapa itu? Katakan, ayo katakan," ucap Diva memegang tangan Sela. "Sabar dulu, aku ingin kakak ipar menebak dari siapa ini," ucap Sela menampilkan deretan gisolnya yang begitu manis. "Ah, aku tahu, pasti ini dari David," ucap Diva menebak dengan benar. Tidak suruh, kau selalu benar." "Apa sekarang kau sudah berhenti ngambek dengannya?" tanya Diva mencubit pipi Sela. "Tentu saja, karena sekarang dia adalah pacarku, dan dia mengatakan bahwa dia benar-benar mencintaiku. Aku senang kau bahagia, karena kau pantas mendapatkan kebahagiaan itu." "Terima kasih kakak ipar, aku menyayangimu," ucap Sela melepaskan pelukannya. "Baiklah, kalau begitu istirahat sekarang. Ingat, jangan begadang, atau kau akan menjadi panda," ujar Diva berdiri meninggalkan Sela yang masih duduk di sofa ruang tamu. "Baiklah," ucap Sela tersenyum bahagia. Diva masuk ke kamarnya sambil menahan air matanya yang sudah membasahi pipi mulusnya. "Apa aku tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan seperti wanita-wanita lain?" ucap Diva sambil menyeka air matanya. Diva melihat sekeliling kamar. Biasanya selalu ada Azel di kamar itu. Sekarang ia hanya ditemani oleh Ciki dan Miki, yaitu anjing dan kucing peliharaan Azel dan dengannya. Entah mengapa ia merasa begitu merindukan Azel saat ini, tetapi ia merasa dirinya tidak pantas untuk merindukan Azel. Mengapa saat ini aku malah mencintainya?" ucap Diva memukul gulingnya. Malam itu Diva begitu terpuruk, sementara itu Azel malah bahagia dengan Luna, tanpa memikirkan Diva sedikit pun. "Sayang, apa yang kau lakukan selama 3 tahun ini tanpa aku?" ucap Luna menyindirkan kepalanya di bawah Azel. Seketika Azel terdiam. Ia bingung bagaimana caranya untuk menjelaskan semua yang terjadi kepada Luna. Mendengar perkataan Luna, seketika Azel ingat dengan Diva, dan itu membuatnya khawatir. Khawatir harus dibilang apa? "Apa yang harus aku katakan?" batin Azel. "Mengapa kau diam?" tanya Luna mendongakkan kepalanya. Aku selama 3 tahun ini aku hanya meneruskan bisnis papa dan juga mencarimu," ucap Azel menatap Luna. "Aku benar-benar merindukanmu. Oh ya, kapan kita akan pulang?" "Pulang?" ucap Azel kaget. "Iya, aku ingin bertemu dengan papamu, dan aku ingin kita segera menikah," ucap Luna bersikap manja. "Menikah?" ucap Azel sekali lagi kaget. "Ada apa denganmu? Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" tanya Luna menaikkan alisnya. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.